Yang kedua, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 227, perbuatan wali kota Bogor Bima Arya itu adalah melanggar pidana atau melanggar hukum, berarti dia dianggap sebagai perbuatan pidana. Apa gunanya aparat hukum? Mengapa pemerintah kota membuat atau menebar rasa ketakutan, roh ketakutan kepada mereka-mereka yang di situ, pengurus-pengurus GKI Yasmin? Tapi sekarang dia timbul keberanian. Sudah diberikan tempat dan sudah diberikan izin, mengapa tidak dibangun? Itu yang harus dipermasalahkan dan harus maju terus. Dia sudah kepalang tanggung, Pak, menunggu dari 2006 sampai 2021. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Teman-teman semua yang ada di sini, gimana kabarnya nih? Kayaknya baru diet tempat tidurnya kurang, jadi supaya mau mengecilkan badan sedikit. Ya, salam juga yang ada di YouTube ya, yang tentunya jumlahnya banyak sekali. Begini Pak, untuk Yasmin, saya tetap semboyan penegak hukum Pak. Tegakkan hukum, walaupun langit akan runtuh. Betul. Ya kan? Itu satu. GKI Yasmin buat saya adalah monumen. Dan dia harus berdiri pada tempat yang pertama mendapat legalitas. Karena apa? Sesuatu yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, itu harus dilaksanakan. Bukan untuk dihibahkan atau diganti di sana, di sini. Itu saya anggap adalah sesuatu alasan saja buat Pemkot Bogor, khususnya Bima Arya. Sekarang ini saya salut kepada pengurus dari GKI Yasmin ya, Buna Sigalingging. Makanya begitu kemarin ada penyerahan akte hibah dari si Bima Arya kepada seseorang yang namanya cukup asing juga, yang mereka bilang dari GKI, saya bertanya, siapakah mereka ini? Gitu loh. Apakah dia mewakili GKI Yasmin yang pertama? Itu jadi pertanyaan saya. Jadi sekarang saya salut dengan Bona Sigalingging karena dia sudah didukung penuh Pak, yang namanya koalisi lintas iman. Dia didukung oleh dua adalah HAM, yang ketiga adalah Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan dia didukung oleh jaringan Islam anti diskriminasi yang namanya JAID, bukan jihad ya, jihad ya namanya, jaringan Islam anti diskriminasi, dan dia didukung oleh Setara Institut. Setara Institut kita kenal dengan tokoh yang namanya Hendardi, dan dia didukung oleh Human Rights Working Group dari LBH Jakarta, dan dia sekarang didukung penuh oleh YLBHI, skupnya sudah nasional. Saya melihat kegigihan daripada Bona, jadi saya dengar tadi ada rekan juga dia melihat Kompas TV, katanya dia tetap akan diselesaikan melalui jalur hukum. Itu yang harus dilakukan. Karena apa? GKI Yasmin adalah monumen. Kalau dia tidak dibangun berarti toleransi kalah dengan sekelompok orang. Kalau itu sampai terbangun, toleransi menang. Itu adalah kemenangan daripada toleransi. Karena dilihat dari segi hukumnya melalui kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perdata aja, itu kan sudah ditulis itu. Nomor 1320, perjanjian akta perjanjian hibah tanah itu bertentangan dengan hukum yang sudah inkrah. Itu satu. Yang kedua, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 227, perbuatan wali kota Bogor Bima Arya itu adalah melanggar pidana atau melanggar hukum, berarti dia dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi karena akta hibah tanah itu sepertinya adalah sesuatu yang lagu lama. Buat saya adalah lagu lama.
Karena sudah berulang kali, itu banyak sekali Pemkot Bogor itu melakukan suatu trik-trik untuk menggugurkan IMB daripada GKI Yasmin. Itu sudah dari dulu. Sudah dari semenjak 2006 didaftarkan, persyaratan dipenuhi, dan itu adalah merupakan sudah oke lah, sudah persyaratan sudah oke semua karena dia ada di lingkungan perumahan besar. Jadi apa yang diminta oleh pemerintah daerah, soalnya kalau IMB itu masuknya ke pemerintah daerah, itu sudah selesai semua. Sampai dia mendirikan bangunan gereja itu persyaratannya sudah dilakukan semua dengan izin dari lingkungan, izin dari developer, terus dia jumlah dari jemaat dia itu semua sudah memenuhi syarat. Jadi dia tidak ada masalah karena waktu itu, di waktu dia mulai melakukan perizinan, dengan adanya sekelompok orang yang waktu itu masih belum diberantas, ada HTI, ada FPI, itu diadakan suatu intervensi sehingga mereka ketakutan. Entah itu perbuatan siapa kita sampai sekarang tidak tahu. Tapi buat saya itu adalah suatu siasat untuk menggugurkan berdirinya daripada GKI Yasmin itu. Tapi di pihak legalnya si GBI Yasmin itu sudah orang-orang pandai semua, Pak. Kita tahu, Pak. Apalagi kalau kita melihat mereka ini, dia punya legalitas sudah oke, sampai itu dipatah-patahkan, digoyang-goyang oleh Pemkot, dan dia maju terus, akhirnya gol dengan keputusan MA yang sudah inkrah. Dan tempat itu harus dibangun ya di situ, karena kalau dia dialihkan dengan adanya hibah, itu adalah suatu trik mereka saja, Pak. Kalau dia melaksanakan di sana sekarang berarti dia tidak melaksanakan hukum dong yang sudah diberikan oleh lembaga hukum yang sudah tertinggi dari Mahkamah Agung. Mengapa tidak dibangun di situ? Mengapa dia terima yang di sana? Apakah yang di tempat yang diberikan izin, dia mau bangun apa? Kalau dibangun selain gereja kan nggak bisa, Pak. Seperti kita mau izin ruko, kita dirikan gereja atau kita dirikan hotel kan nggak bisa. Di situ tempat perizinan sudah legal, di atasnya harus gereja. Dan misalkan ada sesuatu intervensi atau isu bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang tekanan dari massa, itu adalah pekerjaan daripada aparat hukum yang ada di Indonesia. Apa gunanya aparat hukum? Mengapa pemerintah kota membuat atau menebar rasa ketakutan, roh ketakutan kepada mereka-mereka yang di situ, pengurus-pengurus GKI Yasmin? Tapi sekarang dia timbul keberanian dengan didukung oleh aliansi-aliansi, koalisi aliansi saya bilang ini. Mereka maju, Pak. Mereka maju dan dia bilang tidak berlaku yang namanya hibah-hibahan itu. Dan siapapun yang menerima kemarin menjadi tanda tanya. Apakah dia merupakan wakil daripada GKI Yasmin, ataukah dia adalah orang yang diberi mandat oleh GKI Yasmin, ataukah dia hanya merupakan figur? Ini kan begitu. Apakah dia hanya merupakan figur, tanda tanyanya. Sehingga dianggap ini sudah selesai, sehingga dia bisa pidato dengan bahasa Inggris karena dia tahu masalah ini sudah sampai ke dunia. Ini yang saya bilang saya dari pertama bilang, apalagi dengan adanya orang-orang yang di kristolog atau youtuber yang sepertinya, aduh nanti takut kalau ada itu, dia sudah ketakutan. Dia sudah mental cemen itu. Sudah diberikan tempat dan sudah diberikan izin, mengapa tidak dibangun? Itu yang harus dipermasalahkan dan harus maju terus. Dia sudah kepalang tanggung, Pak, menunggu dari 2006 sampai 2021. Jadi saya bilang, Bona Sigalingging harus maju terus dan kita harus dukung. Dan di situ adalah monumen. Ingat, Gereja Yasmin adalah monumen di Indonesia. Satu-satunya monumen kalau itu berdiri, khilafah kalah. Radikalis saya anggap kalah. Itu yang harus dilakukan dan maju terus. Dan saya juga mohon juga ini kepada yang ada di YouTube, yang ada ribuan orang ini. Tolong dong di-subscribe dong channel Hendro Virleso double S ya. Luar biasa. Dong. Saya akan menyuarakan, tapi kalau belum banyak kan susah juga, Pak. Memang kita ini juga sudah ngeri-ngeri sedap kan, dari kemarin ngeri-ngeri sedap terus. Ya kan? Dan saya bilang ini harus maju terus, harus maju terus. Harus maju terus. Sekarang apalagi tokoh-tokoh ini sudah mulai mendukung, dari YLBHI, Bapak Hendardi sudah mendukung, Setara Institute, ya kan, Human Rights Working Group itu dari Jakarta, sampai dia ke Bogor loh, Jakarta sampai ke Bogor. Dan ada jaringan Islam anti diskriminasi. Itu siapa mereka? Mereka sudah nggak ada itu.
itu hanya merupakan zombie-zombie aja. Itu kan dari golongan-golongan radikalis, golongan yang kemarin kadrun-kadrun yang sudah disapu oleh pemerintah. Kalau pemerintah saja sudah nyapu, mengapa pemerintah Bogor itu memberi atau membuat mereka jadi takut, pengurus-pengurus dari GKI Yasmin? Maju dong, maju. Kalau ada apa-apa, ada aparat pemerintah siap. Demo yang begitu besar aja bisa ditanggulangin, teroris saja bisa dibasmi, apalagi cuma segelintir gerombolan manusia yang ada di sekitar situ. Ya kan? Maju terus. Saya bilang itu maju terus. Terima kasih Pak Paul atas waktunya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini GKI Yasmin semua menjadi termotivasi ya untuk jangan takut. Oh iya, dia adalah monumen, Pak. Ini monumen. Monumen, betul. Kalau dia luar biasa di tempat lain, berarti toleransi sudah hilang di Indonesia. Iya. Toleransi hilang. Dan itu akan menimpa pada gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dengan gampangnya akan dihapuskan. Gitu. Saya bilang hanya kalau itu salah itu orang itu. Dilindungi. Iya dong. Oke nih, lanjut dulu nih. Jangan lupa subscribe channel. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.